Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sepertinya kurang bersemangat sekali ya kalian hari ini. Baik, apabila ibu bilang bagaimana kabarnya hari ini, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Oke, ibu ulangi ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas, boleh dipimpin doanya. Amin. Baik anak-anak, apakah kalian tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Sebelum memasuki pada materi, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi. Kalian tahu kan lagu tentang Garuda Pancasila? Ya, kalau sudah tahu, mari kita bernyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila. Apakah kalian tahu apa itu nilai-nilai Pancasila? Ya, nilai-nilai Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila. Apakah kalian ada yang tahu sila Pancasila itu ada berapa? Ya, sila-sila Pancasila itu ada 5. Jadi nilai-nilai Pancasila ini menjadi dasar hidup dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nilai-nilai Pancasila ini mencerminkan tentang cita-cita, harapan, dan keharusan yang harus dilakukan dan menjunjung tinggi seluruh rakyat Indonesia. Sampai di sini, apakah kalian sudah jelas tentang penjelasan yang Ibu sampaikan tadi? Baik, bagus. Sepertinya sudah bisa dipahami ya. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan video tentang nilai-nilai Pancasila. Nanti kalian simak ya. Ketika nilai Pancasila sebagai kebaikan yang berhubungan. Setiap hari Senin, ketika mengikuti upacara bendera, kita selalu mendengarkan pembacaan teks Pancasila. Apakah kalian mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan merenungkannya? Bila pada setiap upacara kalian mendengarkannya dengan saksama, saat ini kalian tentu telah hafal sila-sila dalam Pancasila. Kalian yang selalu mengingat sila-sila dalam Pancasila akan memiliki dorongan untuk berbuat kebaikan bagi banyak orang. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjadi dasar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana penganut agama Hindu, Buddha, Kristiani, Islam, Konghucu maupun kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa menjalankan kepercayaan dan keyakinan selaras dengan ajaran masing-masing agama dan kepercayaan tersebut.
5 sila Pancasila sesungguhnya memiliki sifat saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri. Jika salah satu sila dihilangkan, hilanglah makna kesatuan yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, ketika kita hendak mengamalkan Pancasila, kita tidak boleh menganggap bahwa satu sila dalam Pancasila lebih penting dari sila-sila yang lain karena kelimanya merupakan satu kesatuan yang bulat dan padu. Muhammad Hatta sebagai salah seorang perumus Pancasila menyatakan sebagai berikut, karena Pancasila adalah 5 asas yang merupakan ideologi negara maka kelima sila itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Hubungan antara 5 asas itu erat sekali, berkait-kaitan, berangkaian, tidak berdiri sendiri. Sila pertama dalam Pancasila menjadi dasar memimpin atau menjiwai dari keempat nilai sila lainnya. Untuk itu, dalam pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa tidak sebatas hormat menghormati agama dan kepercayaan, tetapi juga menjadi dasar dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjadikan agama sebagai dasar untuk membangun persatuan dan kedamaian, menghargai perbedaan, dan berupaya menyejahterakan kehidupan sesama sebagaimana nilai yang diajarkan dalam sila kedua sampai kelima. Begitupun sebaliknya, pengamalan nilai-nilai pada sila kedua sampai kelima merupakan bentuk keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana diajarkan oleh sila pertama. Di dalam Pancasila, kemuliaan manusia tergantung pada perkataan dan perbuatannya pada sesama dan alam. Bila kalian memuliakan orang lain, sesungguhnya kalian memuliakan diri kalian sendiri. Sebaliknya, bila kalian merendahkan seseorang, kalian sedang merendahkan diri kalian sendiri sebagai sesama manusia. Ketika kalian senantiasa berbuat baik, kalian dapat berbuat adil pada diri kalian sendiri ataupun orang lain. Mengingat hal ini membuat kita selalu berupaya menjaga sikap, menghormati pihak lain, baik manusia maupun alam semesta. Menghormati pihak lain dengan tulus dan rendah hati merupakan bukti tindakan menjunjung adab, sopan santun, atau akhlak terpuji. Ketika semua orang dapat menjaga adab atau sopan santun, hubungan antar individu maupun antar kelompok akan harmoni. Dengan demikian, kerukunan dan persatuan akan terjaga. Oleh karena itu, sila ketiga, Persatuan Indonesia, menjadi sila yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang sangat majemuk. Dengan adab yang selalu dijunjung, persatuan menjadi kuat sehingga berbagai permasalahan dapat dihadapi bersama. Dalam budaya kita dikenal peribahasa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Peribahasa ini berisi nasihat untuk menjaga kebersamaan dan persatuan dalam situasi senang ataupun sulit. Tanpa adab, persatuan mudah pecah dan masalah akan sulit diselesaikan. Persatuan adalah modal bagi suatu masyarakat untuk mencapai kemajuan. Bila dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat tidak ada persatuan, kemajuan bersama akan sulit tercapai. Salah satu cara menyelesaikan masalah atau merencanakan kegiatan untuk kemajuan bersama adalah dengan musyawarah. Agar musyawarah berjalan lancar dan bermanfaat, semua peserta musyawarah hendaknya saling menghormati dan mengutamakan hikmah atau kebijaksanaan. Para perumus Pancasila menempatkan pentingnya musyawarah untuk menjaga persatuan dan kemajuan bersama pada sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemajuan suatu keluarga, sekolah, atau masyarakat akan bernilai baik bila semua warganya merasakan keadilan. Para pendiri bangsa menghendaki semua warga negara dan semua kelompok mendapat kesempatan yang sama untuk hidup aman, damai, sejahtera, dan maju bersama. Tidak boleh ada warga yang dibedakan, disingkirkan, atau diperlakukan tidak adil. Seluruh sila dalam Pancasila saling berhubungan dan saling menguatkan. Sebagai anak bangsa yang baik, sudah seharusnya kita belajar membiasakan diri untuk mengamalkan seluruh sila-sila Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kita sudah melihat video yang Ibu tampilkan tadi. Kepada kalian, apakah ada yang ingin bertanya tentang video yang Ibu tampilkan tadi? Sepertinya kalian sudah paham ya tentang nilai-nilai Pancasila. Baik, di sini Ibu akan menambahkan sedikit materi tentang nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, nilai religius. Nilai religius ini mengaku
mengaku dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, saling menghargai, tidak membeda-bedakan. Terus nilai kemanusiaan, menghargai hak asasi manusia, memperlakukan sesama dengan adil, tidak membeda-bedakan agama, ras, suku, dan lain sebagainya. Terus persatuan ini kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan ini adalah menghargai pendapat orang lain dan mengutamakan kepentingan bersama. Yang terakhir adalah keadilan sosial. Keadilan sosial ini adalah menjunjung tinggi keadilan dan kehidupan bermasyarakat. Baik anak-anak, dari penjelasan ibu yang sudah ibu sampaikan tadi, apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya kalian sudah paham semua ya. Bagus. Baik, selanjutnya ibu akan memberikan kalian tugas. Siapa yang sudah boleh dikumpulkan. Baik anak-anak, apakah sudah kalian kumpulkan semuanya? Sepertinya sudah ya. Baik, di sini ibu akan bertanya kepada kalian. Siapa yang bisa jawab boleh angkat tangannya ya. Pertanyaan pertama. Sebutkan contoh-contoh tentang nilai religius. Siapa yang tahu boleh angkat tangannya. Ya, Siti silahkan. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Siti. Pertanyaan kedua. Sebutkan nilai-nilai tentang kemanusiaan. Ya, Sinta, boleh dijawab pertanyaannya. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Sinta. Pertanyaan ketiga. Sebutkan nilai-nilai persatuan. Ya, Ida, silahkan. Baik, jawabannya bagus sekali. Tepuk tangan untuk Ida. Pertanyaan keempat. Sebutkan nilai-nilai kerakyatan. Boleh, Ipan, dijawab. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Ipan. Pertanyaan terakhir. Sebutkan nilai-nilai keadilan sosial. Ya, silahkan Eka. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Eka. Jadi sepertinya kalian sudah paham ya tentang nilai-nilai keadilan, nilai-nilai baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Sepertinya kalian sudah paham ya tentang nilai-nilai Pancasila. Baik. Jadi dapat kita simpulkan nilai-nilai Pancasila ini adalah pedoman hidup bangsa Indonesia yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila seperti nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengasih kalian tugas di rumah, PR. Nanti kalian kerjakan supaya kalian bisa belajar dan ingat juga tentang pelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi tentang nilai-nilai Pancasila pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.